Halo kawan, selamat datang kembali di channel Mojo Pahit Vlog. Pada kesempatan kali ini kita akan berjalan-jalan di tempat Candi Tikus. Kebetulan cuacanya juga sangat mendukung, langit cerah tanpa ada awan. Padahal ini di musim penghujan di tahun 2024 ini. Teman-teman, jika pertama siap ke sini tidak perlu merogoh kocek cukup banyak, cukup Rp3.000. Teman-teman bisa datang kemari. Itu pun sudah termasuk biaya parkir kendaraan bagi yang membawa motor. Bisa langsung dibawa masuk, ada tempat khusus. Tempatnya di sini juga cukup bersih dan sangat rawat. Dan teman-teman bila merasa haus, di depan juga ada penjual es tebu yang cukup menyegarkan dan murah meriah. Tempat ini kenapa dinamakan sebagai Candi Tikus? Karena dulu memang tempat ini sempat terpendam di dalam tanah, serta juga di dalam gundukan tanah itu menjadi banyak sekali sarang tikus. Maka ketika pertama kali ditemukan, penduduk sekitar menyebutnya Candi Tikus. Dan Candi Tikus ini juga menarik banyak wisatawan, bahkan luar negeri juga datang, tentu saja bersama dengan para pemandu. Mereka melihat-lihat keindahan bentuk peninggalan candi era zaman Majapahit. Para wisatawan dari luar negeri ini biasanya bukan hanya melihat Candi Tikus saja, akan tetapi oleh para pemandu juga diarahkan di tempat candi-candi lain yang letaknya memang tidak terlalu jauh dari Candi Tikus. Karena memang di terowongan ini banyak sekali ditemukan peninggalan-peninggalan zaman kerajaan Majapahit, dan diyakini di tempat inilah pusat dari pemerintahan Majapahit berada. Di antara candi-candi yang dekat dengan Candi Tikus adalah sebelah baratnya ini ada Candi Bajang Ratu yang berjarak sekitar 750 meter. Kemudian juga jika ingin lebih komplit melihat peninggalan-peninggalan Majapahit, teman-teman bisa datang ke Museum Trowulan yang berjarak 3,5 km. Kemudian juga ada Candi Brahu yang berjarak 5,6 km. Kemudian jika ingin beristirahat sambil leyeh-leyeh, teman-teman bisa mengunjungi Pendopo Agung yang berjarak cuma 3 km dari Candi Tikus. Kemudian juga ada Candi Kedaton atau disebut juga sebagai Sumur Upas, itu berjarak sekitar 3,7 km dari Candi Tikus ini. Itulah tempat-tempat yang bisa dieksplor bagi para wisatawan, dan kemungkinan juga nanti kedepannya banyak juga tempat-tempat atau peninggalan-peninggalan yang berhasil ditemukan. Seperti kemarin, yang paling fenomenal dan terbesar adalah situs Kumitir yang jaraknya juga tidak terlalu jauh dari tempat ini, sebelah timurnya. Mungkin masih pemugaran dan perlu perehapan.
Nanti kalau ada waktu akan saya perlihatkan bagaimana situs Gumitir. Di Candi Tikus ini buka jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Teman-teman yang ingin datang kemari, jika ingin tidak terlalu ramai dan juga tidak terlalu sepi, bisa datang hari Sabtu. Tapi jika memang teman-teman ingin suasana ramai oleh pengunjung, silahkan datang ke tempat ini hari Minggu, karena disitulah banyak sekali wisatawan yang datang kemari. Tapi jika memang teman-teman ingin mendapatkan keheningan atau ingin mengabadikan semuanya, silahkan datang di Senin sampai Jumat. Suasananya akan cukup sejuk dan cukup lengang. Cocok yang ingin mendapatkan kedamaian di tempat ini. Dan di tempat ini anginnya sepoi-sepoi. Ini saya mengambil gambar sekitar jam setengah 11 siang hari. Tapi tidak terlalu panas karena memang ada angin sepoi-sepoi. Candi Tikus ini sendiri berada di tempat Dusun Dinu, desanya Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dan penggalian pertama dilakukan berdasarkan laporan dari Bupati Mojokerto kala itu, yaitu Bapak Kromojoyo Adinegoro, tentang ditemukannya miniatur candi yang berada di pekuburan rakyat. Dan pemugaran secara menyeluruh dilakukan sekitar tahun 1984 sampai 1985. Dan diberikan juga bahwa candi ini dibangun antara abad ke-13 sampai abad 14. Dilihat dari bentuknya memang ada petirtaan di dalam candi ini, sehingga mengundang perbedaan pendapat di kalangan sejarawan. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah pertitaan bagi kalangan keluarga raja, tetapi ada juga sebagai penampungan kolam, penampungan air untuk kebutuhan penduduk Majapahit kala itu. Tempat ini layak dimasukkan sebagai destinasi wisata untuk teman-teman, karena memang Candi Tikus ini adalah salah satu candi yang ditemukan dan dipugar cukup bagus, sehingga kita bisa menikmatinya sampai sekarang. Karena kebanyakan atau mayoritas cagar budaya yang ditemukan di daerah Trowulan kondisinya sudah hancur, sehingga sangat sulit untuk kita bisa menikmati keindahan-keindahan karya seninya. Kita berharap kedepannya akan semakin banyak ditemukan situs-situs dari peninggalan kerajaan Majapahit ini, sehingga khasanah atau gimana bentuknya kerajaan bisa sedikit demi sedikit terkuak. Kita bisa lihat di sini juga bata-bata kuno atau bata asli dari candi ini cukup kokoh sampai sekarang, yang berukuran cukup tebal, sangat berbeda jauh dengan batu bata era modern.
Terima kasih kawan telah datang di channel Mojopahit Vlog ini. Moga video yang singkat dan sederhana ini bisa menambah pengetahuan dan juga bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami Mojopahit Vlog.